Misteri dan asal-usul berdirinya pabrik gula di Madiun era kolonial Belanda, tanah sunyi yang menjadi emas putih. Sebelum deru mesin dan cerobong asap menjulang, wilayah Madiun pada awal abad ke-19 hanyalah hamparan lahan pertanian. Desa-desa sunyi, serta sungai yang mengalir tenang. Namun segalanya berubah ketika pemerintah kolonial Belanda melihat potensi besar tanah Madiun untuk tanaman tebu, komoditas yang kelak dijuluki emas putih. Melalui sistem tanam paksa yang diberlakukan sejak 1830, rakyat dipaksa menanam tebu di lahan mereka. Hasilnya tidak untuk rakyat, melainkan untuk kepentingan industri gula kolonial. Dari sinilah cikal bakal berdirinya pabrik gula di wilayah Madiun. Sekitar akhir abad ke-19, 1880 sampai 1890. Belanda mulai membangun pabrik gula besar di Madiun. Salah satunya yang kelak dikenal sebagai pabrik gula Rejo Agung. Lokasi pabrik tidak dipilih secara sembarangan, dekat sungai untuk sumber air dan transportasi, dekat jalur kereta api kolonial, berada di tengah hamparan kebun tebu rakyat. Bangunan pabrik dibuat megah dengan arsitektur khas Eropa. Dinding tebal, pintu besi raksasa, cerobong tinggi, dan mesin uap besar yang didatangkan langsung dari Eropa. Namun, di balik kemegahan itu, tersimpan kisah kelam dan misterius. Salah satu misteri terbesar yang diwariskan secara lisan adalah banyaknya korban jiwa saat pembangunan pabrik gula. Konon, pekerja pribumi dipaksa bekerja siang dan malam. Kecelakaan kerja sering terjadi akibat mesin uap yang belum aman. Banyak buruh yang meninggal dan dikuburkan secara diam-diam di sekitar area pabrik dan kebun tebu. Cerita rakyat setempat menyebutkan bahwa fondasi pabrik disatukan oleh darah dan keringat, sehingga tempat ini dianggap memiliki aura mistis hingga kini. Beredar pula kisah misterius bahwa pihak Belanda dan mandor pribumi melakukan ritual tertentu sebelum pabrik mulai beroperasi. Sesajen ditanam di titik-titik tertentu. Kepala kerbau atau ayam dikorbankan. Doa-doa Jawa kuno dibacakan agar mesin tidak sering memakan korban, meski tak pernah tercatat secara resmi. Cerita ini terus hidup dari generasi ke generasi di sekitar kawasan pabrik gula Madiun. Pabrik gula di Madiun memiliki jalur rel khusus yang menghubungkan kebun tebu, pabrik, hingga stasiun kereta. Namun berhembus isu adanya terowongan bawah tanah yang menghubungkan kantor administratur Belanda dengan area pabrik. Lorong ini diduga digunakan sebagai jalur pelarian jika terjadi pemberontakan buruh. Hingga kini, keberadaan lorong tersebut masih menjadi misteri karena sebagian besar tertimbun atau tertutup bangunan baru. Setelah Indonesia merdeka, pabrik gula dinasionalisasi, mesin tetap berputar, tetapi jejak kolonial dan misteri masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Kini, pabrik gula di Madiun berdiri sebagai saksi bisu eksploitasi kolonial, monumen kejayaan industri gula, tempat yang menyimpan cerita mistis, penderitaan, dan perjuangan rakyat Indonesia di Madiun.